Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Hari ini kita masih membahas tentang Proliga 2024. Kemarin kita membahas tentang Proliga 2024 sektor putri, di mana kita membahas tentang top skor sementara Proliga sektor putri. Kita ketahui bahwa Megawati Hangestri Pertiwi menjadi satu-satunya pemain voli Indonesia yang bisa masuk ke dalam daftar top skor sementara Proliga 2024 sektor putri. Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron itu ada di posisi ke-10 dari daftar top skor sementara Proliga 2024. Kita tetap harus memberikan apresiasi, kita tetap harus memberikan kredit tersendiri terhadap penampilan Megawati Hangestri Pertiwi di Proliga 2024 ini. Karena apa? Karena pemain Red Spark tersebut menjadi satu-satunya pemain voli Indonesia, pemain lokal Indonesia yang bisa bersaing di dalam daftar top skor sementara Proliga 2024 sektor putri. Nah, hari ini kita akan membahas di sektor putra. Jadi, sektor putra ini ada sedikit perbedaan dengan sektor putri. Kita ketahui sektor putri hanya ada satu pemain lokal yang bisa bersaing di daftar top skor sementara Proliga 2024. Sementara di sektor putra itu ada dua pemain yang bisa menempatkan namanya di daftar sementara top skor Proliga tahun ini. Jadi nama pertama adalah Rifa Nurmulki, nama kedua adalah Farhan Halim. Keduanya adalah sama-sama bintang di Jakarta Steam yang merupakan bisa dikatakan sebagai tim bertabur bintang, bahkan juga bisa dikatakan sebagai timnas Indonesia mini di Proliga tahun 2024 ini. Kenapa julukan itu muncul? Karena apa? Karena Jakarta Steam itu bisa mengumpulkan banyak pemain yang berstatus pemain timnas. Kita tahu ada Farhan Halim, kita tahu juga ada Doni Haryono, Dimas Saputra, dan lain-lain. Nah, dengan komposisi pemain yang luar biasa seperti itu, rasanya memang sangat pantas jika Jakarta Steam disebut sebagai salah satu kandidat juara sekaligus untuk mematahkan dominasi Jakarta Lavani yang dalam 2 musim beruntun menjadi juara Proliga di Indonesia. Nah, kita kembali lagi, jadi Rifa Nurmulki dan Farhan Halim itu berhasil menempatkan namanya di 10 besar daftar top skor sementara Proliga 2024. Rifa Nurmulki sendiri ada di posisi ke-7 daftar top skor Proliga tahun ini dengan perolehan angka mencapai 158. Jadi sepanjang tahun ini, sepanjang Proliga tahun ini, Rifa Nurmulki yang merupakan bintang Jakarta Steam itu sudah mendapatkan 158 angka, entah dari ace, entah dari attack, dan juga entah dari block. Kita bedah satu persatu. Jadi dari 158 angka yang sudah didapatkan oleh Rifa Nurmulki, sebanyak 146 diantaranya itu didapatkan dari sisi attack, dari sisi penyerangan. Nah, kita ketahui bahwa Rifa Nurmulki ini adalah pemain dengan jumping yang luar biasa, dengan spek yang sangat terarah, sangat keras, dan sangat terukur, sehingga bisa menyulitkan defense lawan untuk menerima bola dari spek yang dilakukan oleh Rifa Nurmulki. Selain itu, Rifa Nurmulki juga bisa mendapatkan 11 poin dari blok. Ini juga catatan yang impresif, catatan yang cukup mengagumkan. Karena apa? Karena Rifa Nurmulki bisa menggunakan tinggi badannya yang menjulang, bisa memanfaatkan jumpingnya yang tinggi untuk menahan serangan dari spiker lawan. Kita ketahui blok juga merupakan salah satu strategi dari pelatih dan juga dari sebuah tim untuk bisa mendapatkan poin dari serangan lawan. Selain dari sisi blok, Rifa Nurmulki juga bisa mendapatkan 1 poin dari ace. Ini sebenarnya angkanya cukup sedikit. Karena apa? Karena Rifa Nurmulki sebenarnya sangat sering melakukan jump serve ketika dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan serve. Tapi ternyata sampai sejauh ini, Rifa Nurmulki itu hanya bisa mendapatkan 1 poin dari ace. Nah, yang menjadi catatan menarik lainnya adalah dari 158 poin yang didapatkan Rifa Nurmulki sendiri di Proliga tahun 2024 ini, dia hanya mendapatkan itu, poin-poin sebanyak itu hanya dari 36 game set. Artinya apa? Artinya dengan game set yang cukup sedikit, Rifa Nurmulki ternyata bisa mendapatkan poin yang sangat banyak, bahkan menempatkan namanya di dalam daftar 10 besar top skor sementara Proliga 2024. Nah, nama lain yang juga masuk di dalam daftar top skor sementara adalah Farhan Halim yang merupakan teman Rifa Nurmulki di Jakarta Steam. Jadi Farhan Halim itu tepat berada di bawah Rifa Nurmulki di top skor sementara Proliga 2024. Jadi sejauh ini Farhan Halim sudah mendapatkan 150 angka dari 40
2 game set yang dijalaninya bersama Jakarta Steam-Bin di Proliga tahun 2024 ini. Nah, dari 154 angka, sebanyak 127 diantaranya itu didapatkan dari sisi attack. Kita ketahui lah bahwa Farhan Halim ini merupakan salah satu spiker terbaik di Indonesia dan juga di Timnas Indonesia, bahkan posisinya bisa dikatakan tidak tergantikan di Timnas Indonesia. Selain itu, Farhan Halim juga bisa mendapatkan 6 poin dari blok. Kita juga bisa mengapresiasi, bisa memberikan kredit tersendiri kepada Farhan Halim yang bisa mendapatkan 6 poin dari blok. Kita ketahui bahwa Proliga 2024 dihuni banyak pemain, terutama pemain asing yang tinggi badannya menjulang, tinggi badannya bisa dikatakan di atas pemain lokal, tapi ternyata ada pemain lokal seperti Farhan Halim yang bisa menghadang, bisa menghalau spike dari pemain-pemain termasuk pemain asing yang ada di kubu lawan. Selain itu, Farhan Halim juga bisa mendapatkan 21 poin dari ace. Ini catatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita ketahui Farhan Halim itu merupakan salah satu pemain yang sangat mengandalkan jump serve untuk mendapatkan atau untuk menggempur pertahanan lawan. Salah satu ciri yang dilakukan oleh Farhan Halim ketika melakukan jump serve adalah dia memutar bolanya terlebih dahulu, baru kemudian dia akan menghajar bola itu untuk menjadi serangan mematikan bagi defense lawan. Nah, keberhasilan Rifan Nurmulki dan juga Farhan Halim masuk ke dalam daftar top skor sementara Proliga 2024 juga bisa menjadi bukti bahwa masih ada banyak pemain lokal yang bisa bersaing dengan pemain-pemain asing. Itu juga bisa menjadi catatan tersendiri bagi PBVSI. Karena apa? Kemarin PBVSI mengirimkan timnas U20 untuk berlaga di AFC Challenge Cup 2024 di Bahrain. Seperti yang kita ketahui, timnas U20 sendiri akhirnya hanya finish di peringkat ke-11 setelah di pertandingan terakhirnya menang melawan Taiwan. Tapi di pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia U20 ini dikalahkan oleh Korea Selatan dengan skor 3-0, dikalahkan oleh Qatar dengan skor 3-0, dan juga dikalahkan oleh Filipina. Dari semua kekalahan, 3 kekalahan itu yang cukup menyesakan adalah kekalahan dari Filipina. Karena apa? Selama ini Indonesia adalah raja voli di Asia Tenggara. Nah, kekalahan dari Filipina di AFC Challenge Cup di Bahrain kemarin juga menjadi akhir dari 5 kemenangan beruntun yang sempat didapatkan timnas Indonesia ketika melawan Filipina di berbagai kompetisi atau berbagai kejuaraan voli di tingkat internasional. Nah, selain itu, kita juga harus mengakui bahwa mungkin PBVSI memiliki pandangan lain, tapi juga kita harus juga mengakui bahwa AFC Challenge Cup sendiri merupakan event yang sangat bergengsi. Karena apa? Mempengaruhi peringkat timnas di daftar klasemen dunia. Nah, kita kembali lagi di top skor sementara Proliga 2024. Kita di posisi pertama ada Nomori Kita. Nomori Kita ini adalah pemain andalan dari Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi sejauh ini Nomori Kita itu sudah mendapatkan 246 angka hanya dari 35 game set yang dijalaninya di Proliga tahun ini. Jadi meskipun hanya dia bermain dalam 35 game set, ternyata Nomori Kita ini bisa mendapatkan 246 angka dan menempatkan namanya di top skor sementara Proliga 2024. Ada beberapa catatan hebat yang didapatkan oleh Nomori Kita sepanjang Proliga tahun ini. Jadi dari 246 poin yang didapatkannya, 208 diantaranya itu didapatkan dari sisi attack. Kita harus mengakui bahwa Nomori Kita ini memiliki tinggi badan yang sangat tinggi, memiliki jumping yang sangat tinggi, dan juga memiliki spike yang sangat keras. Nah, kombinasi-kombinasi itu akhirnya menjadi senjata mematikan bagi Nomori Kita untuk menyerang pertahanan lawan dengan spike-spike-nya yang sangat keras, sangat terarah, sangat terukur, dan juga sangat mematikan. Selain itu, Nomori Kita juga bisa mendapatkan 8 poin dari blok. Ini juga catatan yang cukup bagus. Karena apa? Itu artinya Nomori Kita bisa memanfaatkan tinggi badannya untuk menghalau serangan lawan dan mengubahnya menjadi poin bagi timnya sendiri. Selain itu, ini juga catatan yang luar biasa dari Nomori Kita, yaitu dia mendapatkan 30 poin dari sisi ace. Nah, ini artinya jump serve yang dilakukan oleh Nomori Kita sendiri memang sangat luar biasa, memang sangat menyulitkan defense lawan, memang sangat merepotkan pertahanan tim musuh. Karena apa? Karena
jump serve yang dilakukan oleh nomori kita sendiri memang sangat keras, sangat terukur, dan juga sangat sulit untuk ditahan. Nah, kita juga harus mengakui bahwa nomori kita ini adalah salah satu, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai pemain asing yang terbaik di Proliga 2024. Karena apa? Karena dia mempunyai pengalaman yang luar biasa, dia mempunyai jam terbang yang sangat banyak, dia sudah bermain di berbagai liga di dunia. Jadi nomori kita ini pernah bermain di Liga Korea dan juga pernah bermain di Liga Italia. Jadi dengan pengalaman yang sangat panjang, rasanya memang tidak heran ketika nomori kita akhirnya bisa menjadi top skor sementara Proliga 2024. Nah, menurut Proliga sendiri nanti setelah seri reguler kelar, itu perolehan poin statistik pemain itu akan di-reset dari 0. Jadi nanti penghitungan akan dimulai dari Final Four Proliga 2024 sampai Grand Final Proliga 2024. Nah, ini yang sangat menarik untuk kita tunggu, siapa nanti yang akan menjadi top skor di babak Final Four dan juga babak Grand Final Proliga tahun ini. Apakah Rifanul Mulki, apakah nomori kita, apakah Farhan Halim, atau bahkan juga ada pemain lain yang akhirnya bisa menjadi top skor di babak Final Four dan juga di babak Grand Final Proliga tahun ini. Oke, sekian aja dulu. Semoga voli Indonesia semakin jaya, semoga voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa, tidak hanya di level Asia Tenggara seperti yang selama ini sudah kita dapatkan, tapi semoga voli Indonesia juga bisa mendapatkan prestasi yang mengagumkan, yang sangat baik di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.